Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video ini kita akan membahas tentang stack wall, yaitu salah satu jenis dinding yang ada di Revit. Kalau kita perhatikan di sini, ya, ketika kita mengaktifkan command wall, maka sebenarnya di Revit itu ada beberapa jenis dinding. Ya, di sini ada basic wall, kemudian ada curtain wall, dan ada stack wall. Nah, di bawaan dari Revit, stack wall itu hanya ada satu jenis masian. Nah, kita bisa tambahkan jenis stack wall ya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu stack wall itu apa. Jadi stack wall itu merupakan sebuah fitur di mana kita bisa membuat dinding dengan material yang berbeda secara vertikal. Jadi seperti misalkan kalau kita mau membuat dinding kamar mandi yang dimana 2 meter terbawah itu ada keramiknya, kemudian sisanya itu tidak ada keramik, jadi hanya dinding di plester dan di cat, itu bisa menggunakan stack wall. Atau bisa juga kita ketika mau membuat dinding yang di bagian bawahnya itu biasanya ada keramiknya sekitar 10 cm ya. Supaya kalau misalkan ngepel itu tidak kena langsung ke catnya dinding, misalkan bagian bawah kita profil dengan keramik dari dinding-dinding di dalam rumah. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan stack wall ini. Seperti contoh di sini, saya tunjukkan sebuah gambar ya. Di sini kita mau membuat bagian bawah dinding itu berkeramik, bagian atasnya hanya diplester, atau kita mau buat yang seperti ini, di bawahnya batu alam, di atasnya dikasih keramik. Nah, ini bisa kita manfaatkan fitur stack wall ini. Oke, untuk mengaktifkan stack wall ya kita ke menu bar arsitektur, kemudian klik bagian wall, kemudian kita bisa klik satu jenis stack wall di sini ya, kita aktifkan, kemudian kita buat dulu ke dindingnya. Oke, kita di sini sudah punya sebuah stack wall, kemudian tinggal kita modifikasi. Seperti biasa untuk memodifikasi, saya sangat menyarankan untuk menduplikasi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung mengedit file yang existing dari si Revit-nya supaya nanti nggak bingung. Oke, di sini kita buat namanya adalah dinding plester di atas keramik. Jadi di sini penamaan itu bebas ya. Penamaan di sini saya masukkan berarti di bagian dinding bagian bawah itu keramik, di bagian atasnya hanya dinding di plester tanpa diberi cat ataupun di keramik ya. Nah, pilihan untuk stack wall itu hanya ada structure saja ya, dia tidak ada pilihan lain. Ini bisa kita kecilkan dulu. Bisa kita lihat previewnya. Oke. Nah, untuk merubah tampilan preview supaya seperti yang di tampilan saya ini, kalian bisa, oh ini udah otomatis ya seperti ini ternyata. Oke, kalau di dinding yang lain dia ada dua opsi, tampilan biasa sama tampilan untuk modify. Oke, di sini bisa kita langsung edit. Nah, di sini langsung terlihat ya ada dua buah dinding, yang di bagian bawah itu adalah block and metal, yang di atas adalah brick on metal. Tinggi dari yang di atas ini variabel, artinya dia akan mengikuti sesuai dengan tinggi lantai atau tinggi dari bangunannya. Sedangkan yang di bawah ini yang diatur. Ini bisa kita ubah sebenarnya ya, mana yang mau dijadikan variabel, mana yang tidak, dan klik aja yang ini. Otomatis nanti yang berubah adalah yang di bawah sekarang yang jadi variabelnya, mengikuti ketinggian dari si dinding. Sedangkan yang atas ini malah jadi yang fix nilainya. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, untuk mengedit dinding ini, karena kita mau yang atas hanya plester, yang di bawah yang ada keramiknya,
kita tidak bisa mengedit materialnya di sini ya. Jadi stack wall itu hanya mengambil dua buah library dinding yang sudah kita punya lalu dijadikan dalam satu dinding. Nah, karena di bawaannya Revit itu tidak ada dinding plaster, maka mau nggak mau kita harus bikin dulu dinding plaster, kemudian kita harus bikin lagi dinding dengan keramik, baru nanti bisa kita pilih di sini. Nah, cara kerjanya jadi seperti itu. Di sini kita perlu bikin dulu dinding dengan plaster. Oke, kita kembali lagi aktifkan wall, kemudian kita buat dari generic saja. Kita edit type, kemudian kita edit ya. Di sini kita tambahkan finish exterior side sama interior side-nya kita tambahkan. Kita taruh di atas, ini kita taruh di bawah. Diperhatikan ya, ini sisi eksterior, sedangkan yang bawah ini sisi interior dari si dinding. Ini kita ganti materialnya jadi plaster. Oh sorry, ini saya tadi kelupaan ya, belum menduplikasi terlebih dahulu. Ini saya cancel dulu. Kita perlu duplikasi dulu supaya tidak merubah bawaan dari Revit ya. Dinding plaster, baru kita edit, kita insert. Ini 1 kita taruh ke atas, ini 2 kita taruh di bawah. Oke. Ininya kita plaster. Oke, nggak ada namanya plaster ya. Ternyata plaster. Ini kita up dulu ke atas ya supaya dia muncul. Baru kita klik 2 kali. Oke, ketebalannya kita atur di sini 10, yang ini kita jadikan 30. Plaster. Ini 10. Kalau sudah, oh ini batu batanya kita tambahkan dulu ya. Brick. Common brick. Oke. Ini tampilan dari previewnya ya. Di sini bisa kita atur buka tutupnya. Nah, kalau untuk di dinding biasa itu dia ada dua pilihan nih. Ada tampilan floor plan, ada section. Nah, kalau di versi section, maka nanti di bawah ini dia akan aktif ya. Modify vertical structure-nya akan aktif. Tapi kita tidak bahas itu dulu sekarang. Oke, sudah ini kita bisa oke. Lalu kita oke kembali. Kita sudah punya dinding plaster, kemudian kita bikin lagi dinding yang baru ya. Kita duplicate lagi, namanya dinding keramik. Di permukaannya nanti akan kita finishing dengan keramik. Finish 1, finish 2. Kita taruh atas, taruh bawah. Yang eksterior kita pakai plaster saja. Yang bagian interiornya baru kita pakai keramik. Keramik tile. Terus ini strukturnya kita tetap pakai brick common lagi ya. Plasternya 10. Yang ini kita rubah jadi 110, yang ini 20. Oh, sorry.
Ini 20. Lalu kita oke. Lalu kita oke. Kemudian kita bisa lihat ya di 3D. Oke. Di 3D kalau kita perhatikan ini ya, ini ada keramiknya. Ya, yang satu laginya tidak ada karena cuma plaster saja. Kita rubah ke realistik. Oke. Jadi ini aja biar lebih terlihat, jadi terlalu gelap ya. Sedangkan untuk yang ini stack wallnya sekarang kan ini ya, ini bisa kita ubah, edit type, kemudian kita duplicate, kita ganti namanya plaster di atas keramik. Oke, kemudian ini bisa kita cari di generic tadi, mana dia. Oh, ini dia. Yang bagian atas itu yang plaster, yang di bagian bawah itu yang keramik. Oke, sekarang kita atur tinggi dari keramiknya itu kan 2 meter ya, berarti 2000. Oke, ini bisa kita atur juga ya, offsetnya mau berapa dari tinggi yang sudah kita atur. Ini juga bisa kita atur dia mau di flip apa tidak, tampilan apa namanya, keramiknya mau di sisi dalam apa mau di sisi luar, ini bisa kita atur. Offset ini dia secara horizontal ya, sorry, bukan secara vertikal. Jadi kalau kita mau geser misalkan 10 mili, dia kan akan bergeser sejauh 10 mili. Jadi secara horizontal bukan secara vertikal. Ini. Jadi misalkan kalau kalian rasa, oh ini kok kurang tebalnya kurang ya dibandingkan yang di atas. Ini bisa kita geser sedikit supaya dia nanti pas posisinya. Kalau sudah ini bisa kita oke. Kemudian kita oke. Nah, ini jadi kelihatan. Jadi ada dinding yang di bawahnya ada keramiknya, yang di atasnya berupa plaster saja. Ini kita atur ke level 2. Oke, kita sekarang sudah punya sebuah dinding yang materialnya berbeda. Nah, kelebihan dari stack wall ini adalah kita bisa menghasilkan dinding yang selain materialnya berbeda, tebalnya juga berbeda. Jadi kalau kita perhatikan tadi kan di stack wall yang aslinya, exterior brick ini, antara yang bawah sama yang atas tebal dindingnya sudah berbeda ya, yang bawah lebih tebal dibandingkan yang di atas. Jadi kalau kalian mau membuat dinding yang selain materialnya itu berbeda secara vertikal dan juga berbeda secara tebal dindingnya, bisa sekali memanfaatkan fitur stack wall ini. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.